Menjadi sukses dimulai dengan lebih bijaksana dalam mengelola waktu. Ada 3 alasan mengapa Anda harus melaporkan SPT tahunan lebih awal. Bebas dari rasa was-was, merasa lebih tenang, bisa fokus pada pencapaian Anda berikutnya. Lapor SPT lebih awal tidak hanya menentukan masa depan Anda, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Saya sudah lapor SPT. Bagaimana dengan Anda? Acara ini dipersembahkan oleh Kita lanjutkan lagi ya, masih ngobrol-ngobrol soal pajak dan tentunya Anda juga harus hati-hati, ya kan? Anda berpikir bahwa saya mah nggak ketahuan, nggak bayar pajak juga. Saya nggak ketahuan kok, saya nggak lapor pajak juga karena Anda mungkin ya penghasilannya mandiri gitu ya, tidak bekerja di kantor, tidak bekerja pada pemberi pekerjaan, tapi Anda punya usaha sendiri. Nah, ini ternyata hati-hati juga loh pemirsa ya. Contoh begini, dia punya warung atau dia punya bisnis apa, membuat apa gitu ya, usaha kecil gitu. Nah itu kan dia tidak punya atasan lah ibaratnya, jadi tidak ada kantor yang akan memotongkan pajak untuk dia. Nah yang seperti ini kalau misalnya sembunyi-sembunyi kira-kira gitu, tidak melaporkan pajak penghasilannya dan lain sebagainya, itu gimana tuh Pak? Ya, saya sih menghimbau untuk semua wajib pajak yang tadi saya sampaikan, begitu mereka punya penghasilan dengan kesadaran sendiri lapor. Ya. Karena kalau mereka tidak lapor dan Direktorat Jenderal Pajak yang menemukan harta itu, nah ini akibatnya kan akan ya di samping terkena sanksi administrasi, nah kalau yang bersangkutan juga masih ngeyel dan diminta klarifikasi juga nggak datang, ya akan kita lanjutkan ke proses berikutnya, mungkin kita periksa dan sebagainya. Oke, ada pemeriksaan, termasuk kalau misalnya pemeriksaan ya Pak ya, bicara tentang pemeriksaan, mungkin kalau dia ada fisiknya, buka warung, buka misalkan ya jual martabak atau apa, itu mungkin masih bisa disamperin lah ibaratnya. Tapi kalau tokonya online Pak, nah ini di online shop kan sekarang penghasilan omsetnya besar-besar loh Pak, itu gimana tuh Pak? Sama, pokoknya semua yang online kita ada aplikasi yang sederhana bisa mendeteksi siapa yang bertransaksi online. Oh gitu? Iya, dan aplikasi ini sebetulnya ada yang berbayar ya. Jadi kalau kita mau dapat customer yang banyak, termasuk data-data yang lengkap, kita ada aplikasi berbayar gitu ya. Bisa kita mengambil aplikasi itu, kita buat sederhana aplikasi di kita, dan itu semua yang online, transaksi online bisa kita dapat juga. Oh gitu ya. Iya. Wah, jadi berarti memang banyak juga ternyata ada keuntungannya juga ya dengan kita melakukan pelaporan, kita punya NPWP dan lain sebagainya. Betul. Ya Pak. Dan memang harus melaporkan semua. Harus melaporkan semuanya, betul, supaya nanti bisa terawasi dengan baik ya Pak. Terhindar dari sanksi lah. Dan itu yang paling penting. Nah ini dia, ngobrol-ngobrol soal mengisi SPT tahunan ya Pak ya. Nah itu dokumen yang harus disiapkan apa aja sih Pak sebetulnya, banyak nggak? Kalau SPT tahunan kan mudah. Kalau saya sebagai karyawan tinggal formulir, kalau di kita istilahnya 1721 A1, ada juga yang A2, ini yang dipotong oleh bendahara. Kalau untuk yang swasta mungkin kan sama, ada bagian keuangan dan sebagainya. Kalau yang punya manajemen, artis dan sebagainya kan biasanya dipotong oleh mereka. Nah itu aja yang kita lampirkan, diisi, masuk ke yang tadi secara e-filing, dan di sana ada tutorialnya yang bisa membantu kita isi ini dan sebagainya. Oke, kalau misalkan datang ke kantor pajak nih Pak ya, karena kebingungan lah, hilang EVIN dan lain sebagainya, terus nggak mau ribet, udah deh besok pagi aja saya ke kantor pajak. Kira-kira harus bawa apa aja tuh Pak? Yang jelas pengenal yang bersangkutan ya, dia tahu NPWP-nya, mungkin bawa KTP dan bawa penghasilan dia. Katakanlah selama setahun penghasilan dia seberapa, dari mana aja. Dan kalau dia sudah dipotong oleh pemberi kerja, mana bukti potongnya? Oh, SPT tadi ya, bukti potong. Bukti potong, iya. Nanti datang ke kita, ke kantor kita, nanti dibantu cara mengisinya seperti apa. Oke. Nah ini juga nih, pada saat pengisian tersebut Pak ya, tadi sempat kesentil sedikit gitu ya mengenai harta yang kita punya itu harus dilaporkan. Iya. Nah memang betul-betul orang berpikir bahwa yang dibilang harta itu rumah, tanah, mobil, motor, begitu. Nah sementara yang dimaksud harta di sini yang harus dilaporkan apa saja sih Pak selain yang tadi itu?
Kalau wajib pajak punya harta, ya tadi ya kan disampaikan rumah, mobil, motor dan sebagainya. Nah, termasuk kalau punya HP, kemudian punya sepeda, kan sekarang lagi booming tuh sepeda di Ya, jalan-jalan. betul. Nah itu harus dimasukkan juga ke daftar harta di SPT kita gitu. Termasuk sepeda, handphone. Iya harus dimasukkan ke daftar SPT. Kalau misalnya nih ada pemirsa punya koleksi tas yang harganya puluhan atau ratusan juta atau jam tangan seperti itu gimana itu? Iya harus, mau Termasuk tas, mau jam tangan, pokoknya semua harta masuk ke SPT. Nah ini konsekuensinya kalau yang bersangkutan tidak mencantumkan harta di SPT, nah nanti begitu DJP menemukan harta itu, mungkin data kita dari instansi mana gitu, nah akan kita kenakan ke mereka plus sanksinya itu tadi yang kalau sejak kapan dia memperoleh harta itu, nah kita hitung nih berapa lama yang bersangkutan harusnya bayar saat itu, baru ketahuan sekarang itu sanksinya kita hitung. Oh, seperti itu ya. Iya. Nah, sekarang nih pertanyaannya, emang bakal ketahuan Pak? Ketahuan. Bakal ketahuan ya Pak? Ya? Ketahuan. Memang akan ada apa tahapan-tahapan yang dilalui untuk bisa mendetek seseorang itu punya apa saja, dia berbohong atau enggak pada saat pelaporan atau gimana gitu Pak? Mungkin prosesnya agak panjang ya kan kita juga terbatas nggak bisa mengawasi orang per orang, tapi dengan pertukaran data dengan beberapa instansi dan sebagainya dengan Pemda ya mudah-mudahan kita bisa mendeteksi itu. Oke. Nah, contoh nih ya Pak ya. Orang zaman sekarang itu kan suka flexing namanya. Kalau anak-anak sekarang tuh bilangnya flexing. Jadi memamerkan atau memperlihatkan gitu ya Pak ya. Apa yang dia punya itu di sosial media. Apalagi bagi beberapa orang seleb di dunia maya itu justru menunjukkan sekali kekayaan mereka gitu ya. Punya sepeda baru, misalnya punya tas mewah atau punya apa. Nah, kira-kira yang seperti itu akan kena audit apa enggak sih, Pak? Audit atau pemeriksaan ya itu tahapnya kan di belakang. Oh, beda lagi ya, Pak ya. Oke. Di belakang. Jadi untuk tahap awal kalau kita lihat di media begitu yang bersangkutan memamerkan kekayaannya, biasanya sih kita panggil, kita suratin. Oke. Kan biasanya kan prominent tuh mereka. Kita kira alamatnya di mana. Nah sesuai dengan yang mereka tampilkan di media aja, katakanlah dia ada mobil ini, rumah ini, jam tangan sekian. Nah itu kita data, kita kirim surat ke wajib pajak yang bersangkutan ya. Kita kirim untuk mengklarifikasi benar nggak sih harta itu punya yang bersangkutan. Ya. Jadi hati-hati ya Pak ya. Iya. Pakai jam tangan mahal tapi pinjaman gitu. Nah. Posting di sosmed nggak taunya nanti malah harus menjelaskan ya kan. Harus jelaskan nggak apa-apa kalau dia pinjaman kan kita kejar itu minjem punya siapa gitu. Nanti kan pinjam punya si A ya kita kejar ke si A-nya. Betul nggak nih si A punya jam tangan mewah ini. Kita lihat di SPT-nya juga. Begitu di SPT nggak ada daftar harta nih. Nah, berarti kan ada penghasilan yang belum dilaporkan oleh wajib yang bersangkutan. Oke, itu jadi hati-hati ya di sosmed nih ya, jangan aduh saya punya ini langsung perlihatkan gitu ya. Kalau memang Anda membayar pajaknya, nah ini yang paling penting ya kan, harus dilaporkan bahwa harta tersebut adalah memang betul harta Anda pada saat pelaporan pajak ya kan. Anda punya apa aja jangan sampai disembunyikan karena pasti ujung-ujungnya ketahuan kan. Yang jadi masalah adalah sanksinya. Syurem. Nah itu dia. Mungkin ya. satu ini ya. Sebetulnya nggak usah takut mau dia pamer di media, mau di mana gitu ya. Yang penting untuk semua yang dia pamerkan itu pajaknya sudah dibayar, nggak ada masalah. Nah, gitu. itu dia ya kan. Apalagi pada saat pelaporan juga disebutkan. Betul. Dilaporkan juga bahwa Anda punya ini, punya itu dan lain sebagainya. Jangan sampai nggak dilaporkan ya Pak ya. Oke, kalau begitu sekali lagi untuk informasi lebih jauh mengenai pajak, silakan Anda bisa hubungi Kring Pajak di 1500 200 atau Anda bisa klik juga di www.pajak.go.id. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dan tentunya bicara soal sanksi tadi sudah diinformasikan ya berapa lama Anda memiliki barang tersebut dan tidak dilaporkan dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga akan kena sanksi. Nanti kita akan lanjutkan lagi, masih ada lagi informasi mengenai ada biayanya nggak sih ya kan kalau untuk melakukan pelaporan pajak ini. Nanti kita akan cari tahu jawabannya setelah yang berikut ini. Acara ini dipersembahkan oleh
Menjadi sukses dimulai dengan lebih bijaksana dalam mengelola waktu. Ada 3 alasan mengapa Anda harus melaporkan SPT tahunan lebih awal. Bebas dari rasa was-was, merasa lebih tenang, bisa fokus pada pencapaian Anda berikutnya. Lapor SPT lebih awal tidak hanya menentukan masa depan Anda, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Saya sudah lapor SPT. Bagaimana dengan Anda?